Jadi kalau kita asumsikan hal ini masih sama, kemungkinan nih 6968. bottoming dari bear market kali ini kurang lebih di harga 6968. kurang lebih di harga segitu lah. Ya pada nyatanya kan tokenized aset gitu kan. Yes. Gitu jangan sampai ada yang iming-iming wah untung besar gini tapi ya nggak ada gitu kan. Asetnya apa gitu loh. Bahkan mereka juga kadang ada yang nggak punya underlying aset ya gitu. Waduh. Juga dia menerima pendanaan juga dari Mr. GA ini. Bahkan si GA ini bisa ada yang artikel yang menulis bahwa GA ini ternyata investor Bitcoin udah dari lama lah, udah dari 2014. Dan yang ini juga cukup mengagetkan, co-foundernya Tether atau USDT. Apa tuh? Jadi dia jadi brokernya untuk si Mr. JE ini. Dan sebenarnya ada satu lagi nih. Nah kan belum selesai dia. Ada satu lagi yang masih hubungannya dengan hal ini nih. Sangat mengagetkan. Ini menggemarkan dunia sebenarnya. Jadi Gua Radit, gua Mike. balik lagi di Ngobrol Kripto bareng SKI. Oke, kita balik lagi guys. Akhirnya Welcome Februari. Setelah 7 hari lah ya. Iya kali ya 7 hari lah, seminggu lah 7 hari ya seminggu. Balik Oke. lagi bareng Your favorite host Radit Yes. dan Michael beserta guest star Bukan gestar dong. Kibagas. Bukan guest star ya, chartis. Cantik. Oke. Master lah ya. Kibagas, gimana nih Kibagas? Bitcoin 75K Kibagas. Aduh, gimana ya? Ini as anticipated nggak nih ya? Kita udah prediksi belum sebelumnya? Sebelumnya udah kita Iya, mention. kita tahu, kita analisis beberapa waktu yang lalu di 2 podcast yang lalu Bitcoin akan turun gitu loh. Iya. Cuman waktu itu kan target kita hanya di kurang lebih 79 atau 80 ribu gitu kan. Berdasarkan pattern bear flag waktu itu. Iya. Cuman ternyata penurunannya lebih dari target bear flagnya itu. Nah coba chartnya dong. Coba Oke. dikasih lihat dulu dong. Kasih lihat dulu nih. Nanti Oke. kita ulas juga apa namanya, apa penyebabnya, gitu kan. Terus apa yang terjadi di market. Iya. Oke. Nah, ini masih pattern yang sama dengan beberapa waktu yang lalu ya. Jadi ternyata Bitcoin terus melanjutkan penurunan lebih dalam dari target kita. Dia bahkan sampai ke support area yang di sekitar level 73 sampai 75, bahkan sempat sentuh di harga 72.973 lah paling enggak. Nah, dan sekarang sedang tertahan di support area tersebut dan harapannya sih Bitcoin jangan langsung jebol dulu nih. Ada kenaikan dulu lah. Semoga ya. Jadi kalaupun misal support ini bisa berhasil menahan harga Bitcoin ya, dan bila ada terjadi rejection di area ini, kemungkinan nih kita bisa tarik down trend line seperti ini. Dan di sini juga kalau kalian lihat di sini juga ada area resistance. Aduh, bentar enggak keklik nih. Nah, di sekitar level ini. Jadi harapannya sih sebelum Bitcoin melanjutkan penurunan ya, karena ini udah masuk di bear market, Bitcoin bisa, bentar ini aku hapus dulu nih. Bitcoin bisa paling tidak semoga aja bisa naik dulu. Untuk retest area resisten di atas ini di sekitar level ya 8485 ribu lah sebelum lanjut penurunan. Apabila Bitcoin gagal menembus downtrend line-nya ini gitu. Dan Sebenarnya susah sih kalau ngeliatin ada selling pressure sebesar Iya, ini ya untuk kalau Bitcoin dilihat sampai dari- ke trend line itu ya. kalau dilihat dari candlestick-nya nih, ini pressure dari sellernya ini masih cukup besar gitu ya. Dan buat teman-teman nih, mungkin ini juga info ya buat teman-teman. Kira-kira nih bear market. Info ya. Info. Waduh. Buat teman-teman nih untuk misal belum tahu ya ini bear marketnya kira-kira ini sampai kapan sih? Mungkin ini bisa menjadi salah satu acuan ya. Apa itu? Coba Jadi di-spill dulu. ini berdasarkan historis. Yes. Jadi kalau kita lihat di sini, Bitcoin itu selama bear market itu biasanya terjadi dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Jadi kalau kalian lihat ini di gambar kotak merah ini kurang lebih terjadi selama 365 hari. Yes. Dan fase bullishnya itu terjadi kurang lebih di 1050 sampai 1060-an hari lah. Dan kalau kita lihat di siklus terakhir yang siklus kali ini, itu fase kenaikan ini emang sudah capai batasnya lah kalau sudah dibilang. Di bulan Oktober kemarin udah capai 1065 hari dan market udah turun sejak Oktober hingga sekarang ini. Dan kalau kita lihat tarik 1 tahun sejak Oktober, jadi kurang lebih bear market nanti akan selesai
kurang lebih di kuartal 3 atau bulan-bulan Oktober di tahun 2026 ini lah. Masih panjang berarti ya. Ya masih cukup panjang. Tapi feeling gue bottomnya di sekitar Mei atau June sih. Iya, Tengah tahun hopefully biasanya. sih lebih cepat ya. Tapi kalau kita lihat secara historis, historis ini masih belum terinvalidasi, jadi kemungkinan masih valid. Dan kalau kita lihat bottoming dari bear market di cycle sebelumnya itu berada di harga all time high di cycle sebelumnya juga. Jadi kalau kita asumsikan hal ini masih sama, kemungkinan nih 6968. bottoming dari bear market kali ini kurang lebih di harga 6968. kurang lebih di harga segitulah, 60-an ribu lah. Sepakat nggak Bro Michael bahwa tahun 2025 itu the worst bull run ever? Mungkin di cycle kali ya. Salah satu bull run yang memang cukup mengecewakan banyak retail ya. Kalau di-compare dengan beberapa cycle sebelumnya. Karena kan kenaikannya pertama dia nggak eksponensial lah ya, satu. Terus yang kedua juga banyak atau hampir semua altcoin itu nggak bergerak. Jadi hanya top let's say bisa dibilang top 100 yang bergerak gitu. Sedangkan sisanya yang mid cap dan small cap itu nggak bergerak. Terus juga banyak kejadian-kejadian yang contoh misalnya 10 Oktober. Terus juga kejadian yang minggu kemarin itu kan. Itu juga cukup besar juga dampaknya buat para trader utamanya kayak gitu. Jadi memang ini salah satu bisa dibilang bull run terburuk sepanjang masa lah. Berarti bukan bull run dong harusnya ya. Harusnya ya nggak bull run lah ya, at least bullish aja gitu ya. Bullish. Dan menurut tanggapan lu kayak kejadian-kejadian seperti 10 Oktober itu dan kemarin minggu lalu dan macam-macam itu, apakah itu merupakan kejadian natural Bro Michael? Nah ini juga sebenarnya agak sulit ya kalau dibilang natural nggak natural. Masalahnya Bitcoin ini ada cycle-nya. Itu dia, jadi mungkin ini bumbu-bumbu dari cycle sih sebenarnya. Bumbu-bumbu bear market lah ya. Benar banget, bumbu-bumbu bear market. Jadi setiap bear market itu selalu ada katalis atau sentimen-sentimen yang mendorong si harga Bitcoin itu turun ke jatuh bawah. juga. Iya. Kayak gitu sih. Iya, sementara waktu bull run 2021 tuh isinya bullish semuanya tuh kayak Dogecoin gitu kan, Shiba Inu, terus apa lagi ya, BNB macam-macam gitu ya. Banyak kok. Sekarang susah ya kayak gitu. Waduh, susah banget. Kalau Ki Bagas gimana menurut pandangan dari pakar? Aduh, jangan gitu dong. Menurut ya untuk bull run kali ini ya bisa dibilang mungkin kalau dilihat secara chart ya ini memang sebenarnya sih normal aja dari chart nih kalau kita lihat siklus yang tadi gitu loh. Emang dari segi waktu emang sudah waktunya untuk alami penurunan bear market. Cuman di dalam bear market itu ada kejadian-kejadian yang bisa dibilang ini merugikan banyak pihak gitu loh. Yang sebenarnya sih kalau market secara normal seharusnya sih bukan seharusnya ya kemungkinan sih hal-hal kayak itu sebenarnya bisa diminimalisir lah gitu. Ya mungkin ada kejadian kayak itu entah itu sengaja atau enggak ya itu jadi part of market lah gitu. Jadi ya hopefully sih kejadian kayak gitu bukan benar-benar dibuat-buat dan kedepannya semoga nggak ada lagi kejadian kayak gitu karena itu bisa dibilang untuk para retail itu mereka mungkin bisa jadi trauma gitu loh. Yang seharusnya kita tahu mungkin di tahun 2025 itu emang Bitcoin harusnya bikin masih ada 1 tahun lah kenaikan bull run gitu. Cuman ternyata yang kita dapat selama 2025 malah minus gitu. Apalagi post trauma syndrome disorder ya. Apa tuh artinya itu? PTSD. Oh I see. Tapi menurut kalian itu salah siapa sih? Kayak misalkan ya gue istilahnya gue retail gak ngerti kripto gitu kan. Terus tiba-tiba gue masuk ke kripto di 2025 dengan alasan lagi rame nih bahas kripto gitu kan. Lagi banyak orang-orang yang bahas kripto like influencer, KOL macam-macam gitu kan. Terus gue gak tahu apa-apa terus gue masuk ke kripto gitu loh. And then gue tiba-tiba gak perform gitu kan portfolio gue gitu loh. Nah itu salah siapa gitu Mike menurut lo Mike? Aduh, sebenarnya kalau bicara salah nggak salah, sebenarnya balik lagi ke diri masing-masing. Satu itu, yang kedua fundamentalnya sih sebenarnya. Maksudnya foundation kita beli, contoh misalkan aset ini lagi dipucuk atau enggak, aset ini lagi di naratifnya atau enggak, aset ini lagi di cycle-nya atau enggak, terus juga misalkan aset ini ada utility-nya atau enggak, itu kan penting sebenarnya. Jadi tapi banyak loh koin-koin yang punya utility tapi nggak diapresiasi pasar. Benar banget. Right? Benar banget. Jadi memang ya itu tadi. Jadi contoh kayak sekarang misalkan ini naratifnya kan lagi terakhir itu meme kan.
Nah sekarang lagi mau bergeser ke AI. Apa tadi naratif apa terakhir apa? Meme. Gimana guys? Meme. Jangan dipanjangin. Dan sekarang lagi bergeser ke AI. Jadi memang ya selalu ada yang baru lah intinya. Jadi memang kita nggak bisa, itulah sulitnya sebenarnya bull market kali ini dengan sebelumnya. Jadi ketika bull market sebelumnya kita invest di satu koin, let's say itu bisa naik berapa persen atau berapa ratus persen. Kali ini enggak kayak gitu. Jadi ada kemungkinan kita masuk dan itu ternyata pucuk. Betul. Dan memang sejak kejadian kemarin tuh banyak yang kena liquidate juga ya. I think almost 2.5 billion gitu loh. Dan baru hari ini nih per kita syuting nih tanggal 4 Februari, itu tuh kalau nggak salah ada $100 juta lagi yang kena liquidate gitu kan. So ya, hati-hati teman-teman semuanya trader di luar sana, kalau memang bukan saatnya untuk entry, jangan entry. Betul. Gitu. Oke. Dan selalu gunakan stop loss. Itu penting banget. Kayak gitu. Katanya Michael ada topik menarik nih yang mau dibahas nih. Oke, sabar dulu. Sabar dulu. Relax. Dan informasi berikutnya juga, ini masih seputar Bitcoin. Jadi memang ada informasi dari Christopher Wood, katanya kuantum ini ada ancaman lah intinya dari sana. Jadi maka beberapa hari terakhir itu ada shifting dari aset-aset, contoh misalnya dari Bitcoin ke gold, dari Bitcoin ke stok-stok tertentu gitu. Jadi memang ada kekhawatiran itu. Jadi atau jangan-jangan memang si kuantum ini sebenarnya udah jadi, cuman memang nggak untuk publik. Oh, konspirasi lagi nih. Konspirasi lagi. Ini menurut pendapat saya. Menurut siapa? File apa? Kalau ini dari Christopher Wood. Oh, Christopher Wood. Dari Christopher Wood. Jadi memang ada kekhawatiran itu, dan ini dannya nih. Ada opportunity, bukan opportunity juga sih sebenarnya. Jadi ada peluang Bitcoin ke 60K. Kayak gitu. Jadi ini kita spill nih di sini nih. Waduh, iya. Ada peluang Bitcoin ke 60K. Disclaimer ya teman-teman semuanya. Disclaimer on gitu. Karena kita nggak tahu ya prediksi market kapan gitu kan, tiba-tiba besok ternyata wah bullrun gitu, kita nggak tahu ya. Itu dia. Iya kan? Begitu pula juga, wah ternyata besok bear market, kan kita nggak tahu gitu kan. Benar. Jadi ya better disclaimer on buat teman-teman semuanya, keputusan investasi beli jual ada di tangan masing-masing. Benar. Kami sebagai pengamat pasar, Ki Bagas sebagai pengamat pasar juga hanya ya udah pengamat aja gitu, yang ngeliatin aja gitu kan. Ngeliatin aja gitu dan ngebahas. Yang 60 itu dari seorang analis namanya Bernstein. Oke. Yang memprediksi ke 60K lah ini. Dan banyak juga trader yang ngebet loh kalau misalkan Bitcoin bisa turun ke bawah 75K gitu kan. Kalau kita lihat dari platform-platform yang gitu-gituan gitu kan, itu banyak juga yang ngebetting gitu kan. Oh, salah ngomong gua. Banyak yang memilih menebak bakal turun gitu loh. Menebak lah intinya. Iya. Jadi memang nilainya pun pasti cukup gede ya. Iya. Mungkin bilion. Atau jangan-jangan salah satu penebaknya itu salah satu dari mereka. Wah. Ya enggak guys. Ayo dong guys, konspirasi lagi guys. Coba kasih pandangan dulu. Kasih pandangan Ki Bagas. Certified analis. Coba tadi ulang lagi pertanyaan gimana singkat. Oh nggak bisa guys. Ini Anda menjebak saya juga nih abis ini nih. Ayo guys. Iya, kalau untuk prediksi market ke 60K ataupun ya kita semua orang bisa berspekulasi, kita bisa berpendapat lah. Contohnya tadi kan aku menunjukkan lah kayak potensi market berapa lama kan bear market. Nah itu kan salah satu part of analisis kan. Jadi belum tentu benar, belum tentu salah juga. Cuman itu berdasarkan historis ada potensi seperti itu. Namun kalaupun ada orang yang bilang wah Bitcoin ke 60K nih, ya kita harus tahu reasonnya kenapa. Kenapa dia bilang seperti itu. Oh ternyata mungkin kita nganalisis dari teknikal, oh ternyata ada area support atau apa, di sini ada area penting, area demand. Nah itu make sense gitu loh. Jadi siapa orangnya kita harus tahu, apakah dia benar-benar pelaku di industri tersebut yang mungkin yang kompeten, udah berpengalaman, dan kita juga pasti tambahin dengan analisis kita. Apakah apa yang dibilang orang tersebut make sense sesuai dengan analisis kita sendiri gitu loh. Jadi perlu double check gitu. Newsnya bisa ditampilin seharusnya. Yang tadi nemu kayak mungkin untuk newsnya boleh dimunculin dong. Si Bernstein ini. Nah. Bottoming di 60K menurut mereka. Berarti ya. Jadi memang ya itulah kemungkinan yang bisa terjadi ya. Iya. Jadi atau bahkan bisa aja belum sempat ke 60K ternyata rebound langsung 100K lagi wah. Iya, ntar Michael di sana. Siapa tahu kan. Anyway, nggak hanya dari
negatif-negatif berita-berita soal liquidation dan macam-macam. Ternyata dari foundernya Ethereum juga, Vitalik Buterin juga mengatakan ya, mengeluarkan statement bahwa menurut dia layer 2 itu nonsense ya, gak masuk akal gitu loh. Dan itu bukan sesuatu yang memang dibutuhkan untuk saat ini gitu. Karena memang yang dibutuhkan saat ini adalah, kalau gue baca ya statementnya beliau itu adalah privacy, zk rollup, dan juga optimization. Dan yang pastinya yang untuk quantum computing tadi itu loh. Benar banget. Ya kan? Benar banget. Jadi News, tolong dong. ini lucu juga sebenarnya karena kan dia salah satu founder chain terbesar lah ya di dunia gitu kan. Dan juga banyak ada chain-chain turunannya dari chainnya dia gitu loh. Yang mengklaim bahwa chainnya mereka jauh lebih cepat dibandingkan chainnya dia. Jauh lebih cepat, murah, efisien gitu loh. Benar banget. Tapi at the end kalau misalkan ada big fund atau duit banyak itu pastinya biasanya pakainya chainnya Ethereum gitu loh. Dibandingkan chain-chain yang lainnya. Biasanya karena kayak selain gitu. liquidity mungkin lebih safety Lebih juga safe sih, juga gitu dan lebih ya widely known lah. Iya, gitu. benar banget. Kayak gitu. Dan Wah ini dia nih. Silakan. Bro Michael. jadi mungkin kita agak Silakan, Bro melompat Michael. sedikit, sebenarnya nggak lompat tapi masih di seputaran Bitcoin dan cryptocurrency. Jadi baru-baru ini semua orang tahu lah ya, entah itu di YouTube, Ini panjang ini nih. di Materinya TikTok, panjang soal ini nih. Waduh. di Instagram, semuanya terfokus ke satu kasus. Mungkin kita spill inisialnya aja. Jadi Mr. A ini sebenarnya udah meninggal di GA atau apa nih? GA. Oh iya ya, GA. GE mana ini? Jeffrey itu. Oh sorry, maksudnya ada inilah. Oh, I see. Kayak Jeffrey. Oh sorry. Jadi memang orangnya udah meninggal, cuman memang ternyata baru-baru ini terungkap bahwa ini masih di kripto ya. Jadi 3 dari 5 kontributor utama Bitcoin itu secara tidak langsung didanai oleh si Mr. GA ini. Jadi ketika foundation awal mereka langsung bikin satu foundation. Anyway, teman-teman semuanya nih kantor kita nih pet friendly ya. Yes, benar banget. Jadi kalau ada yang bocor, ya itu karena ada pet juga di sini. Ada banyak suara-suara binatang. Iya, tambahan. Suara-suara ya tambahan lah ya. Yes. Ya, silakan Bro Michael. Oke. Ini disclaimer Jadi dulu memang tadi. tadi yang pertama adalah 3 dari 5 kontributor utama Bitcoin pada awalnya mendapat pendanaan dari JE ini. Itu satu. Dan yang kedua, ini yang kedua cukup mengagetkan juga. Exchange terbesar di dunia, si Biru, ini juga dia menerima pendanaan juga dari Mr. GA ini. Bahkan si GA ini bisa apa ya? Ada yang artikel yang menulis bahwa GA ini ternyata investor Bitcoin udah dari lama lah, udah dari 2014. Dan si GA ini kabarnya dia itu invest Bitcoin cuman bukan dari nama dia sendiri. Jadi atas nama PT melalui si exchange biru ini gitu loh. Iya. Benar banget. Gua kasih kalian panggung untuk bahas ini. Waduh. Gua no comment, no single comment. Tapi mungkin kita coba 2 dulu, nanti kita lanjut. Tanggapannya Bro Radit gimana? Dia bisa gitu ya. Ngirim gua gitu dia ya. Kegiringnya ke gua gitu ya. Oke. Tanggapan gua sih ya so far no comment sih ya. Karena kan ini isu-isu yang memang udah konspirasi. Tapi kok jadi nyata gitu kan. Konspirasi yang menjadi nyata ya. Iya. Kadang gue tuh mikir kayaknya kalau konspirasi udahlah stay jadi konspirasi Iya, aja gitu. benar banget. Kalau jadi nyata kan kayaknya wah serem juga ya gitu. ya. Kok bisa gitu kan. Ya, memang. Tapi anyway ya gue all I can say is that itu aja. Jadi yang gue bisa ngomong hanya itu aja. Oke. It's only that gitu loh. Dan Kalau menurut Gibagas gimana ya? Nothing more Maksudnya than kira-kira berdampak secara langsung gak sama Bitcoin nih? Waduh. Gimana mau lu komen? tadi nanya ke gue gak sama Bitcoin bro. Lu nanya ke gue gimana tanggapan gue terhadap kasus ini gitu kan. Lu gak nanya ke gue soal Sekarang Bitcoin. kita coba Bitcoin gitu ya. Iya Oke. sekarang ngasih ke dia Bitcoin gitu. Mungkin gimana sih dampaknya ya terhadap Yes. si GA ini terhadap Bitcoin gitu. Yap. Ya mungkin buat orang-orang yang selama ini udah invest Bitcoin dari lama ya. Ya ini mungkin mereka ya nggak peduli mungkin ya. Yang penting mereka dapat gain, dapat untung. Tapi mungkin buat orang-orang yang benar-benar apa ya? Apa ya namanya ya? Ya. Jadi nih. Oh gitu Mike. Oh gitu. Oke. Yang Jadi tadi lu ngomongin. sebenarnya mau komen lebih lanjut teman takut Lanjut, lu salah fokus, ngomong Lu nih. fokus aja. Lanjutkan. Anda fokus aja Aku udah. jadi kepikiran juga nih, takutnya kebablasan ngomong jadi Nanti kita sensor. iya. Takutnya lah mungkin ada orang-orang yang benar-benar strict atau gimana. Oh ternyata
investment Bitcoin ada hubungannya sama orang ini yang dulu punya kasus seperti ini dan dia jadi anti. Ternyata Bitcoin itu mungkin mereka berpikiran diciptakan, dibuat oleh campur tangan yang bisa dibilang menjadi salah satu orang ya penjahat lah, karena kita lihat kan orang C ini pernah punya kasus yang cukup menggemparkan kan waktu itu. Jadi ya siapa tahu ada orang yang berpikiran seperti itu gitu. Tapi memang yang dimention Bagas tuh tadi sebenarnya ada betulnya. Jadi ternyata sama yang dimention lu juga ada betulnya tadi Mike. Waduh. Iya, ada betulnya juga Mike. Jadi katanya memang dia melakukan invest ke salah satu perusahaan namanya Blockstream. Dan ini jadi Blockstream-nya lo nggak sensor gitu. kalau ini nggak apa-apa karena kan di infrastrukturnya di Bitcoin kan. Tadi cuma ngomong perusahaan ini. Nah, ini langsung di-spill nih. Iya. Dan yang ini juga cukup mengagetkan, co-foundernya Tether atau USDT. Apa tuh? Jadi dia jadi brokernya untuk si Mr. JE ini. Kayak gitu. Jadi untuk masuk ke si Blockstream ini, nah brokernya ini si co-foundernya Tether ini. Jadi memang banyak lah yang terlibat. Tokoh-tokoh besar di kripto juga. Jadi ini cukup bisa dibilang mengagetkan. Tapi di sisi lain ya sulit juga sih memang secara ini. Kok bisa gitu? Kok bisa mungkin pertanyaan. Jadi sorry ya, yang record apa, yang ngekat nantinya. Gue nggak banyak ngomong di bagian ini. Waduh. No comment guys. No comment. Tapi ya memang ini isu yang memang lagi rame ya, lagi hot di sosial media gitu. Lagi hot banget. Gitu. Dan ini juga menyenggol kripto gitu. Yes, jadinya ya udahlah, Bro Michael angkat pembicaraan ini. Gitu loh. Dan sebenarnya ada satu lagi nih. Nah kan belum selesai dia. Ada satu lagi yang masih hubungannya dengan hal ini nih. Sangat mengagetkan. Ini menggemarkan dunia sebenarnya. Jadi di situ dia di salah satu dokumen yang terblow up itu Meng-spill nama kah atau apa? jangan dulu. Jangan dulu. Jadi di dokumen yang terblow up itu katanya dia berbicara dengan Satoshi Nakamoto. Ini cukup mengagetkan karena siapa kan orang yang bisa maksudnya berinteraksi langsung sama Satoshi kan so far nggak ada ya. Iya. Kecuali Pantesan Rusia sama China nge-ban ya. Anti banget. Itu jadi satu kesimpulan lain lagi tuh. Nah, seru kan? Ngeri. Gue satu kalimat aja nih udah kesimpulan satu tuh. Waduh, ngeri. Tapi nggak tahu ya, itu kan konspirasi. Konspirasi. Cuman masuk akal juga. Dikonfirmasi oleh pakar kita. Iya. Konspirasi. Apa masuk akalnya di sebelah mana coba? Wah, jangan ya. Next aja. Dijelaskan coba dijelaskan. Jelasin aja. Masuk akalnya sebelah mana? Iya kan, aduh takut nih mau jelasin. Ini yang buat materi kita ya, takut ngomongin kita coba. Relax. Enggak, yang buat materi siapa? Bro Michael ya. Kan dikonfirmasi tuh. Relax. Yang penting gak nyebut nama aja. Enggak, untuk materi ini khususnya Bro Michael. Iya. Yang lainnya ya bareng-bareng. Coba enggak di mana ininya? Waduh, dikejar nih. Ya kan selama ini kan kita tahu kan dari China dan Rusia kan sering bersitegang dengan US, dengan Amerika. Sedangkan si J ini kan juga salah satu dari orang dari US kan kalau kita tahu. Dan ya kalau dibilang si J ini pernah komunikasi dengan Satoshi Nakamoto, ya mungkin mereka berpikiran ternyata Bitcoin ini mungkin dibuat oleh orang-orang US atau gimana, dan kita tahu China dan Rusia anti dengan US sehingga mereka nge-ban. Nah, mungkin di situ kan sisi masuk akalnya gitu loh. Iya. Bisa jadi nih. Tapi itu yang mau lu sampaikan, sisi masuk akal ya. Iya, enggak sih. Aslinya kayak gitu guys. Enggak juga sih, cuman enggak juga. Itu gitu aja sih. Mencoba untuk aman gitu ya. Mencoba untuk aman ya. Iya. Ada lagi teori-teori lainnya, Bro Michael? Mungkin jadi gua kasih ilustrasi sedikit. Jadi apa yang dimaksud Ini kayaknya kalau di highlight nanti lebih banyak dia nih ngomong. si JE ini invest di Bitcoin, maksudnya adalah jadi si J ini invest ke satu company namanya MIT Labs. Nah, si MIT Labs ini juga ini ke Bitcoin Core. Jadi bisa dibilang kontributornya Bitcoin. Jadi kayak gitu. Jadi secara nggak langsung memang nggak terikat, cuman dia secara ini terikat. Kayak gitu. Dan yang terakhir mereka mention bahwa Ripple dan Stellar adalah saingannya Bitcoin.
Oh gitu. So that's why makanya dulu sempat dimasalahin ya mereka ya. Yes, benar banget. Jadi memang kan si Ripple tuh dihajar mati-matian tuh sampai mungkin hampir terakhir ke tahun kemarin ya, sampai dia menang di pengadilan itu kan. Iya. Kayak gitu. Jadi memang menarik. Banyak banget. Ya bahas. Panjang Tapi ya. menurut lu Ripple gimana tuh? Karena kan banyak institusional yang mengadopsi teknologinya. Iya. Betul. Akal-akalan barat. Enggak lah cara. Jadi anyway, kalau Ripple ya memang Ripple ini kan identik sama XRP gitu kan. Which is yang memang secara teknologi, secara produk itu memang udah dipakai nih di beberapa institusi-institusi keuangan yang sudah mature lah, yang udah tradisional gitu. Besar juga gitu kan. Dan apa namanya, cukup aktif juga dipakai sama mereka. Bukan sesuatu yang baru juga gitu. Dan gue melihatnya tetap menjadi sesuatu yang bullish juga sih untuk mereka berdua ini. Apalagi dengan court yang mereka menangkan beberapa tahun kebelakang itu. Dan ya kalau ditanya apakah XRP Stellar ini adalah rivalnya itu tadi, gue gak bisa jawab. Gue gak bisa jawab. Menurut Ki Bagas gimana? Mungkin secara teknikal kali ya. Oke. Apakah ada potensi? Gak mau tanggapan dulu baru teknikal. Oh boleh. Kan tanggapan udah nih, kan tanggapannya kan yang positif Ripple, tadi. Ripple. Untuk Ripple ya, mungkin kita langsung lompat ke teknikal aja nih. Kan tanggapan udah di... Kita yang ini kacau juga ya. Waduh. Coba mungkin secara jangka panjang atau mungkin ada potensi-potensi dari kedua aset tersebut coba. Karena ya bisa dibilang di bull market kemarin itu cukup menarik ya Ripple. Karena pernah ngalamin kenaikan yang pumping cukup ya, pumping. dalam 1 hari ya waktu itu ya. Yes, benar banget. Sempat viral juga waktu itu. Oke. Nah itu dia. Jadi untuk Ripple, jadi kalau kita lihat chartnya, sejak 2024, jadi dan 2025 Allah, ini sebenarnya nggak kemana-mana nih dari Ripple sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini dia bisa dibilang sideways aja, dan bahkan sekarang dia sudah lebih rendah dari harga lows di sekitar bulan April 2025. Kan waktu itu kan market sempat drop cukup dalam dan rebound, kemudian Bitcoin buat all time high lagi, bahkan di harga saat ini udah lebih rendah gitu loh. Jadi untuk teman-teman yang invest Ripple tapi mungkin udah dari akhir bear market 2022 lah, itu udah mendapatkan gain yang cukup banyak. Cuman untuk teman-teman yang baru masuk nih 2025, dan kita tadi udah bahas karena 2025 bisa dibilang bukan bull run, cuma bullish aja, dan tapi endingnya turun dan sampai bullish sekarang. for certain asset ya. Bullish for certain coin lah. Iya, enggak untuk semua koin, dan untuk saat ini ya Ripple sedang uji area support juga. Di sini ada area support yang bisa dibilang cukup kuat, dan apabila Ripple nih masih bertahan di area support ini, ya ada chance buat Ripple mungkin ada rejection kembali nih untuk ke area resisten terdekat, kurang lebih di sekitar harga 1,8 lah. Cuman ini tergantung juga dari Bitcoin. Kalau Bitcoin rebound, maka Ripple ini XRP juga bakalan rebound. Cuman kalau Bitcoin drop lagi di bawah 75 atau ke 70K, ya kemungkinan Ripple juga bakal lebih drop lagi. Mungkin bisa ke low waktu case 10 kemarin di sekitar harga 1,3 1,2 lah. Kurang lebih seperti itu untuk Ripple saat ini. Kalau satu lagi Stellar XLM. Oke, untuk SLM kita mau pakai chartnya mana nih? Untuk SLM juga ini mirip-mirip dengan XRP ya. Jadi sejak selama 2025 nggak ada kenaikan apa-apa, bahkan bisa cenderung turun. Tapi dia pertama kali pumping tuh tanggal berapa tuh Gas? Di bulan Ini apa ya, Gas itu waktu di awal nih, ini awal November 2024. Jadi ini waktu fase-fasenya Trump. Fase-fasenya Trump dilantik November Trump 2024 ya. Oke. Dan itu tinggi juga ya dia naik ya? Iya, pumpingnya cukup lumayan. Dari lows ini sampai high ini udah naik hampir 600%. Wow. Namun setelah itu nggak ada pergerakan sama sekali, cenderung sideways, cenderung turun. Jadi kalau kita lihat price action terakhir ini jadi Berarti peaknya tuh di sana ya? ya peaknya di sana. Bisa bilang kayaknya all coin juga peaknya di bulan itu sih. Iya, semuanya. Iya sih Gas? Almost all sih di sana. Aduh, nah jadi kalau kita lihat di sini sangat terlihat jelas downtrend dari XLM ya. Kemudian ini juga, ini sebenarnya ada di area support sih, support dari week case 10-10 ini. Cuman Itu masuk support sekarang? iya, cuman kalau bilang support cuman kayaknya juga enggak ya. Kayaknya enggak juga sih. Enggak juga sih gitu loh. Karena itu kan
kesalahan something kan di situ. Iya, kesalahan something Kesalahan sih. liquidity di situ. Liquidity terbesar lah waktu itu. Jadi shadow support lah. kalau kita lihat nih, Support exchange. Iya. support exchange. Wih, Kalaupun turun naik nih, ya, tarik lagi ke atas. kalaupun naik, mungkin dia akan naik di sekitar harga 0,19 sampai 0,2 dolar. Di sini ada area resisten dan apabila area ini nggak ditembus maka akan berpotensi buat melanjutkan penurunan Iya. lah. Kayak gitu. Iya, iya. Anyway juga kalau gue baca-baca ya bro ya. Ini salah satu topik yang menurut gue masih suka juga gitu loh. Yaitu RWA, Real-World Asset. Gitu kan. Karena berkali-kali gue ngomong di setiap episode kita tuh Real-World Asset tuh solving real-world issue lah. Dengan Real-World Asset gitu kan. Jadi bayangkan kalau misalkan teman-teman semuanya punya let's say stock atau punya aset-aset keuangan yang lainnya gitu kan. Tapi ya bingung cuma jualannya regional gitu kan. Makanya harus dijual melalui tokenization gitu kan. Dan gue juga baca baru-baru ini tuh Fidelity, one of the biggest crypto digital asset ini ya, asset management juga ya. Itu dia merilis yang namanya FIDD, Fidelity Digital Dollar. Oke, newsnya boleh dimunculkan. Jadi memang fungsi dari FIDD ini adalah untuk membantu ya institusi-institusi yang memang memiliki stablecoin gitu. Yang ingin melakukan on-ramping ataupun off-ramping gitu. Ataupun ya ingin melakukan kayak transfer antar chain gitu. Jadi itu bisa men-solve beberapa ketidakefisiensian ketika menggunakan cara yang lebih tradisional gitu loh. Apakah ini bagus? Tentu ini bagus. Gitu. Dan gue jujur RWA itu sebenarnya gak ada matinya. Ya kan? Kayak lu narasinya tuh akan terus jalan gitu loh. Gak ada kayak season kayak hari ini season RWA besok gak season RWA. Gak ada gitu loh. Selalu seasonnya RWA gitu loh. Karena memang mereka ini nge-build platform ini atau teknologi ini ya tadi gue bilang untuk nge-solve nge-solve masalah-masalah yang terjadi di setiap hari gitu loh. Bener banget. Kayak lu misalkan gas, lu pengen beli saham, let's say saham Jepang gitu kan. Lu mau beli lewat mana gas? Nah, susah kan? kebetulan Untuk udah orang punya retail akses kayak ke lu sana. tuh akses ke sana tuh susah banget Banyak gitu loh. limitasi-limitasi. Tapi what if kalau dari sana ada satu perusahaan yang membuat yang namanya tokenization stoknya mereka gitu loh. Ya kan, jadi lu bisa beli dari sini gitu loh. Dan lu juga bisa memiliki saham itu dan lu juga bisa mendapatkan dividen dari sini. Gitu kan. Jadi itu salah satu narasi yang menurut gua nggak akan pernah mati sih, RWA. Even though jatuh, tapi tetap aja orang-orang akan nge-build lagi. Selalu nge-build lagi gitu loh. Kayak orang tuh ada aja masalah kayak misalkan properti gitu kan. Jualan rumah, bingung cara jualannya gimana. Ada lagi yang pengen jualan kayak, aduh gue pengen jual emas nih gitu kan. Tapi kok harga di rate di sini kok jelek gitu kan. Akhirnya dijual ke tokenization. Apakah tokenization juga masuk NFT? Jawabannya iya kan. Yes, benar banget. Mirip juga. Jadi kayak sama halnya seperti lu punya art, lu punya kayak creativity gitu, lu tokenization. Digital gitu. ininya lah, identitinya lah. Intellectual propertinya. Gitu loh. Dan ini bisa solve every issue di dunia nyata. Dengan cara yang lebih efisien dan lebih aman ya, karena di blockchain gitu kan. Dan baru-baru ini kalau nggak salah ada informasi menarik juga dari RWA, mungkin bisa di juga. Yang mana nih? Yang MetaMask. MetaMask ya? Oh iya bener. Dia juga meng-add ya tokenization US stock ya. Bener banget. Ya dimana ya teman-teman semuanya itu yang tadi saya bilang juga sebelumnya gitu kan. Yang tadi gue bilang gitu sebelumnya. Bahwa kalau teman-teman semuanya nggak punya akses ke US or whatever itu. Ya bisa ada tokenization gitu loh. Tinggal cek aja issuernya tuh siapa gitu kan. Terobosan yang luar biasa. Dan semoga saham-saham di Indonesia bisa segera menyusul. Iya benar. Makanya ini harus dicek juga tapi bro. Jadi satu disclaimer gue, dicek juga issuernya siapa. Nah itu gitu. harus itu penting banget juga. gitu loh. Terpercaya, harus terpercaya gitu. Berpengalaman, terpercaya, punya track record yang jelas, juga yang pasti yieldnya sesuai dengan profil kenyataannya gitu dan ya pada nyatanya kan tokenized aset gitu kan. Gitu jangan sampai ada yang iming-iming wah untung besar gini tapi ya nggak ada gitu kan. Asetnya apa gitu loh. Bahkan mereka juga kadang ada yang nggak punya underlying aset ya gitu. Jadi makanya issuer itu penting ya teman-teman semuanya. Jangan sampai teman-teman semuanya wah tokenized US stock beli. Nggak tahu issuer siapa tuh kan. Ternyata issuernya dari yang kurang baik gitu kan. Akhirnya ya hilang gitu kan koinnya atau apa gitu loh. Jadi ya gitulah Ki Bagas. Ada tanggapan Ki Bagas? Menarik sih, cuman kita tunggu aja. Cuman di Indonesia semoga aja lebih cepat. Ki Bagas nggak ada rencana tokenize something. Waduh, untuk tokenize something ya. Ya sebenarnya ini nge-solve segala sesuatu kayak yang dibilang oleh Bro Radit tadi, mengefisienkan segala bentuk alur lah. Jadi yang sebelumnya kita mesti buka sana sini dan kepengurusan administrasi dan macam-macam. Dan itu pun belum tentu kita benar-benar bisa dapat akses kan. Ya ini satu hal yang lo ingin tokenisasi di dunia ini apa guys? Waduh.
Ya, itu ada sih. sound effect tuh. Waduh. Apaan tuh gas? Apa tuh guys? Satu hal yang ingin lu pengen banget tokenization. Iya, kebetulan kan aku invest kripto dan juga dulu juga saham juga kan. Jadi kebetulan nih di Indonesia belum ada nih tokenized stock. Nah, jika ya ke depan tokenized stock bisa udah jalan, ya ini bisa jadi salah satu alternatif lah. Jadi nggak perlu buka 2 rekening, 2 broker, dari satu dari kripto, dari sekuritas. Mungkin dari salah satu aja kita udah bisa akses keduanya gitu. Tapi masa lu lebih percaya dari tokenized saham itu dibandingkan saham aslinya guys? Misalkan lu di Indonesia nih, terus ada tokenized saham ini A, B, C, D gitu kan. Dengan saham A, B, C, D aslinya. Lu masa milih tokenized? Iya, kalau disuruh milih tetap lebih milih saham aslinya sih kan. Kalau tokenized kan kita juga tergantung Fim bilang tadi issuernya. Apakah Diversifikasi issuernya lah. terpercaya Apa? gitu loh. Diversifikasi. Diversifikasi. Di saham yang sama loh tapi lo. Cuma beda bentuknya doang. Memang kan ada setiap orang punya Ini paradoks ini sebenarnya. punya preferensi lah. Kayak gitu. Ya hopefully ya segera rilis ya. Iya. Maksudnya aset manajemen atau mungkin platform-platform di Indonesia yang lagi membangun atau mendevelop tokenized stock gitu kan. Segera gitu kan. Tiba-tiba Hopefully. semoga muncul beritanya gitu kan. Nah, itu dia. Ada sesuatu di kepalanya? Wah. Kalau kita yang ingin dimunculkan gak usah lah ya. Iya, sama satu lagi mungkin ini masih seputar cryptocurrency. Jadi sekarang lagi ada shifting naratif. Jadi sebelumnya kan meme tiap minggu kan. Sekarang lagi bergeser ke AI. Jadi baru-baru ini ada satu token namanya Moltbook. Mungkin bisa dicek juga nanti sama guys. Kayaknya masih di Dex Screener atau kayaknya udah di beberapa exchange deh. Moltbook namanya. Jadi ini dia menginisiasi pembuatan AI agent secara masif. Dan baru-baru ini dia kerjasama dengan USDC untuk bikin hackathon AI agent baru-baru ini. Dan secara yang bersamaan juga jadi banyak AI agent, project-project AI bermunculan gitu. Padahal di saat waktu bear market kayak gini kan jatuhnya. Jadi bisa dibilang terobosan yang bagus, cuman memang orang-orang masih sedikit skeptis ya karena beberapa project-project kayak Pipin kan ada AI-nya juga, cuman ternyata nggak semenarik atau nggak sebagus itu ternyata. Bagus sudah buka Dex Screener itu. Kayak gitu. Kelihatan ya. Ini berapa deh? Market cap-nya berapa? Ini untuk market cap saat ini ada di koin apa? Moltbook di $24 juta. Oke, sempat ke berapa deh itu? Dia sempat naik ke harga $121 juta dari market cap. Jadi udah naik cukup signifikan dari lows-nya, cuman sekarang emang lagi terkoreksi. Iya. Ini sempat bikin geger nih kemarin. Jadi banyak developer pada bikin platform AI agent Dan ini platformnya dari Moltbook ya. Nah, kayak gitu. Tapi ini disclaimer ya, jadi berinvestasi di aset-aset seperti ini bisa menimbulkan kerugian ya. Jadi ini disesuaikan dengan profil resiko teman-teman SkyMatch, jadi gitu. Iya, tapi tetaplah belinya di Samuel Crypto Betul Indonesia. sekali. Tapi apakah itu udah ada di SKI? Belum kan? Hopefully soon lah. Hopefully ya. Iya. Jadi selalu berinvestasi dan membeli aset di platform-platform yang terregulasi dan terpercaya. Seperti Samuel Crypto dong. Indonesia. Gitu. Samuel Crypto Indonesia yang terbaik. Kita kayak udah lama deh gak promosi XR nih. Iya. Iya nih kayaknya beberapa episode kita. Kayak beberapa episode kita tuh udah lama gak promosi XR. Silakan Bro Michael. Jadi kalau buat teman-teman yang lagi-lagi nih, Iya. yang mau viral, yang mau kontennya terlihat beda dari konten creator lain, yang pengen punya visual mencengangkan gitu kan di setiap kontennya, jangan lupa pakai Samuel XR Studio. Ada Indonesia enggak ya? Gak ada. Jadi selalu pakai Samuel XR Studio atau mungkin bisa hubungi Samuel XR Studio untuk informasi lebih lanjut terkait lain-lainnya. Booking ya? Yes, benar banget. Booking. Dan mungkin sebagai contoh mungkin cobalah kita tes dulu dong. Apakah bisa diubah-ubah ini? Ubah nih bisa? backgroundnya nih. Coba kasih spill 1, 2. Apa itu nih? dia. Gimana nih? Di Korea nih kayaknya. Jadi kalau teman-teman pengen ada di Korea tapi tanpa perlu ke Korea,
Samuel XR Studio solusinya. Coba yang lain satu kali lagi. Waduh di mana nih? Enggak tahu nih di mana. Di mana nih? Wah. Nah, coba Tiba-tiba di Magelang nih kita. Bayangkan kalian bikin konten di atas Candi Jepang ya? Borobudur. Dari Korea ya. Iya dari Korea tiba-tiba langsung ke Magelang. Ini bisa dilakukan kapanpun, siang, pagi, malam, subuh. Coba cari malam dong. No. Wah, ini di mana nih? Ini bagus banget nih. Kayak Ini di mana nih, gitu. Mike? Paris itu. PVJ. Paris Van Java. Oke, jadi Yang malam-malam ada nggak tema yang gelap gitu, malam gloomy? yes. Oh, bingung tuh. Ini menarik. Lagi cari backgroundnya nih. Ada Iya. nggak ya? Ada nggak ya? Jadi nggak ada tuh. Ada katanya nggak ada. Ya, makanya dibuat. Oke. Ya. Nanti kita buat ya. Yes, benar. Nanti baru Michael buat. Sesuai request dari teman-teman yang punya konten atau yang punya channel. Jadi tinggal disesuaikan aja. Iya, nanti bisa dibantu diedit di Samuel XR studio. Oke. Crypto Indonesia. Balik lagi mana, Mike? Udah selesai ya? Udah selesai ini kayaknya. Udah selesai, ya. Berapa menit ini? Udah sejam ya kayaknya ya? 35. Oh 35. 34. Oh 35. Cukup. Oh 39. Oh. Oh, oke. Udah lama kali ya? Udah lah ya. Ya udahlah ya. Ya udah, Skymates jangan lupa stay tune terus di podcast kita dan jangan Yes. lupa untuk subscribe, like, share, komen yang membangun, follow juga ya, berarti Yes. follow TikTok, Instagram, Download juga. Semuanya. Twitter semuanya. Dan jangan lupa stay tune terus di Ngobrol Kripto bareng SKI.